Menurut saudara, kalau kita punya uang 1 juta, lalu pada lain waktu kita punya uang 100.000, mana lebih banyak kita bisa perbuat dengan uang 1 juta atau dengan uang 100.000? Antusiaslah. Mana lebih banyak kita bisa perbuat dengan uang 1 juta atau 100.000? 1 juta. Kenapa? Karena kalau uangnya lebih banyak, dia bisa melakukan yang lebih banyak. Itulah sibar-sibar ukuran di dalam dunia ini. Tapi beda dengan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan justru Tuhan suka membuat kejutan-kejutan. Salah satu kejutan yang sering Tuhan lakukan adalah bahwa dengan yang sedikit kita bisa melakukan yang lebih besar daripada kalau kita punya banyak. Kalau ingat janda Sarfat kan, janda Sarfat nih masih ada sedikit tepung, sedikit minyak. Ini dia punya. Biarpun itu sebenarnya sedikit, tapi kan itu cukup banyak juga karena masih bisa dimakan lah sekali makan. Kalau dibandingkan dengan orang yang nggak punya apa-apa, maka pasti tepung sedikit dan minyak sedikit ini lebih banyak kan daripada tidak ada. Nah, kalau dia pergunakan yang banyak ini, tepung ini sama minyak ini, dia masak untuk dirinya sendiri, apa yang terjadi? Dia cuma makan sekali, sesudah itu dia akan mati. Tapi waktu dia berani, apa yang ada padanya itu dia serahkan sampai dia nggak punya apa-apa, maka ternyata apa yang terjadi justru tepung minyaknya nggak habis-habis. Jadi Tuhan itu memang lucu si Tuhan itu. Kok dia sering membuat yang aneh-aneh gitu. Sering sekali dengan yang sedikit dia melakukan perkara yang besar. Kalau kita belajar tentang Gideon, dia seorang pahlawan orang Israel. Hidup pada waktu orang Israel penuh penderitaan. Karena mereka sering diganggu oleh orang Filistin. Mereka sering diganggu oleh orang Amalek. Mereka sering diganggu oleh orang Midian. Mereka sangat menderita. Lalu satu waktu dia harus berhadapan dengan musuh yang banyak. Musuhnya itu ratusan ribu. Lalu dia berkata kepada orang Israel, "Hei, ayo kita perang melawan musuh kita orang Midian. Kumpul semua." Akhirnya kumpullah 32.000 orang. 32.000 orang, banyak itu. 32.000. Kalau aku bacakan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Ya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman pada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau.
Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara bisa bayangkan, dengan 32.000 saja masih kurang banyak. Masih belum seperempatnya pun dari musuh yang harus dihadapi. Tapi Tuhan bilang, enggak, 32.000 itu terlalu banyak. Bu Esa. Sehingga Gideon berkata, siapa yang takut silakan pulang. Yang pulang enggak sedikit, 22.000, tinggallah 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Maka akhirnya pulanglah 10.000 lagi. Lahirnya tinggal yang 10.000, yang 10.000 disuruh minum di air di sungai. Ya karena di padang gurun jalan capek. Akhirnya ada yang cepat-cepat lari ke sungai, langsung mukanya masuk dalam air, minum seperti anjing. Ada lagi yang jongkok dia, udah jongkok dia minum dia. Tuhan bilang pisahkan orang itu. Tapi ada orang yang tetap berdiri, dia tetap memegang senjatanya. Sampai dia lihat kiri kanan ada musuh apa tidak. Dia ambil air dengan tangannya, dia minum. Dengan dia ambil air dengan tangannya, dia minum. Sambil berjaga-jaga. Tuhan bilang ini dia, ini dia. Dan jumlahnya tidak banyak. Cuma 300 orang. Tapi apa yang terjadi dengan 300 orang? Gideon bisa mengalahkan orang Midian yang ratusan ribu. Tanpa mereka korban satu orang pun. Amerika kan hebat, ya kan? Tapi kemanapun dia pergi. Tengok baru-baru ini dia menyerang Irak, ya kan? Ada enggak orang Amerika korban? Ada juga. Tapi dengan 300 orang yang jauh lebih sedikit dari 10.000, apalagi 32.000, Tuhan memberi mereka kemenangan. 300 orang lawan 32.000 bisa juga sih menang kalau bawa bom atom. Tapi mereka tidak disuruh bawa bom atom. Kalau saudara baca di Alkitab, mereka cuma disuruh bawa obor. Mereka disuruh dibawa buyung, membawa buyung. Apa itu buyung bahasa Karo? Seperti candy, tempat air yang dibikin dari tanah liat. Lalu mereka disuruh bawa trompet. Lalu mereka jalan malam-malam mengelilingi pasukan musuh itu. Mendadak Gideon berteriak, serang katanya. Maka mereka pecahkan buyung itu, lalu kelihatanlah obor itu. Di mana-mana kelihatan obor. Lalu mereka tiup trompet, lalu musuh merasa bahwa ini orang Israel sudah datang bantuan dari mana-mana, sehingga mereka takut, mereka lari. Siapa ketemu orang tajakna. Asal ketemu orang ditikamnya, Nggak tahu dia bahwa semua yang ditikamnya itu kawan-kawannya. Mereka semua saling membunuh. Orang Israel tidak ada yang kalah. Saudara,
bersama dengan Tuhan. Tuhan suka sekali membuat kejutan, bukan dengan hal-hal yang besar melakukan perkara yang besar, tapi melalui hal-hal yang kecil. Lebih sedikit, Tuhan melalui yang sedikit itu Tuhan bisa melakukan yang lebih besar. Dalam Matius pasal 15, dalam Matius pasal 15 mulai ayat 34, saya baca bunyinya sebagai berikut. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berapa banyak rotinya? 7 roti. Bisa ngasih makan laki-laki aja berapa orang? 4.000 orang. Sisanya berapa banyak? 7 bakul. Oke, ingat nih ya. Ingat ini, 7 roti memberi makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Oke. Kita sekarang lihat lagi di pasal yang ke-14. Di pasal yang ke-14 ayat 19. Ya. Ayat 19 sampai 21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya pada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, sama ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sekarang berapa rotinya? 5. Bisa kasih makan berapa banyak? 5.000. Sisa berapa? 12 bakul. Mana lebih banyak? 7 atau 5? 7. Mana lebih banyak yang makan? Makan yang 7 atau makan yang 5? Makan yang 5. Mana lebih banyak sisanya? Yang banyak atau yang sedikit? Yang sedikit. Coba kita pakai matematika Tuhan Yesus. Kalau 7 roti bisa kasih makan 4.000. Kalau 5 roti bisa kasih makan 5.000. Kalau 3 roti bisa kasih makan berapa banyak? Tadi 4.000 kan 5.000. Kalau 3 roti bisa kasih 6.000. Kalau 1 roti bisa kasih 7.000. Iya kan? Itu matematika dari Tuhan Yesus. Kalau rotinya 7, sisanya 7 bakul. Kalau rotinya 5, sisanya 12. Berarti selisihnya 5 kan? 5. Nah, kalau rotinya 3, 12 tambah 5, sisanya 17 bakul. Kalau rotinya 1, 17 tambah 5, 22. Luar biasa kan? Tuhan kita itu matematikanya luar biasa. Amin. Bilang dulu sama sebelahnya, baru tahu aku matematika Tuhan itu. Bilang. Jadi kalau begitu, di dalam perjalanan kehidupan kita, sebenarnya kita nggak usah takut kalau yang ada pada kita itu sedikit.
Karena justru mujizat-mujizat itu terjadi justru pada waktu itu. Pada waktu kita merasa sedikit. Justru Tuhan bisa berbuat lebih banyak. Kalau kita buat pertanyaan, dapatkah kita berbuat lebih banyak dengan sesuatu yang jumlahnya lebih sedikit? Jawabnya pasti bisa, karena Gideon itu kan sudah membuktikan bahwa itu bisa. Nah, sekarang aku mau bertanya nih. Kalau semua orang dengan banyaknya biasanya melakukan yang banyak, kenapa tidak Tuhan pakai prinsip seperti itu? Kan bagi Tuhan gampang. Kalaupun Gideon mungkin tidak punya tentara yang banyak, kan ada malaikat yang banyak. Kenapa waktu Gehasi keluar dari rumahnya, dilihatnya tentara orang Aram itu, adik kau nggak benar kita nabi, katanya. Habislah kita nabi, tengoklah ada tentara musuh mengepung kita. Apa kata Nabi Elisa? Jangan takut, karena yang bersama dengan kita itu lebih banyak. Mana ada cuma kitanya berdua, mana ada, kata Gehasi. Apa kata Elisa? Tuhan bukalah matanya. Dan waktu Tuhan membuka mata Gehasi, dilihatnya gunung itu penuh dengan tentara Allah. Tuhan kan bisa mengirim banyak tentara Allah, mengalahkan musuh yang banyak. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Malahan Tuhan minta, ayo kurangi, hanya sampai tinggal 300 orang. Karena ada hal-hal yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 2, kembali ke pasal 7 tadi. Dikatakan di sana, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi kalau Tuhan menyuruh Gideon mengurangi tentaranya sampai tinggal sedikit, lalu dengan sedikit mengalahkan musuh yang banyak, supaya orang Israel itu tidak sombong. Sengaja Tuhan luaskan, Tuhan bikin begitu, ada tekanan-tekanan. Bayangkan kalau saudara yang jadi Gideon, kita punya 32.000 tentara, itu pun masih terlalu sedikit. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak, untunglah Gideon tak. Tinggal 10.000, Tuhan bilang terlalu banyak. Kalau aku jadi Gideon, aku akan bilang, Tuhan, gak salah matematika anu Tuhan. Jangan-jangan Tuhan pakai matematika. Matematika, bukan matematika. Nggak salah Tuhan. Tapi Tuhan tidak salah. Supaya orang Israel jangan sombong kalau dia berhasil. Bukankah banyak orang-orang yang gagal karena kesombongan? Raja Nebukadnezar, wah dia naik ke istananya. Tengoklah, akulah penguasa Babil. Tuhan bilang, mulai hari ini gagat kau, katanya. Kayak lembu makan rumput. Raja. Karena Tuhan gak suka orang sombong. Daud juga gitu, dihitungnya tentaranya. Hebat juga aku kan. Langsung Tuhan marah dan menghukum dia. Tuhan gak suka orang sombong. Tadi Mama Angel, Mama Samuel bersaksi bagaimana mereka kemarin dikerjain.
Supaya apa? Supaya kenal dirinya, supaya kenal diri. Bukan cuma mereka, kita semua perlu mengenal diri kita. Kita ini orang yang sombong. Dan Tuhan tuh nggak suka kita ini jadi orang yang sombong. Bilang sebelahnya, Tuhan nggak suka orang sombong, kawan. Bilang sama sebelahnya, rukurlah kam, teman. Aku selalu bilang kan. Aku kalau ku ingat udah sering sini ku kasih tahu. Tanda-tanda orang yang sombong itu mudah sakit hati. Jadi aku sebenarnya sangat kecewa sekali kalau ada ku dengar jemaat itu sikit-sikit sakit hati. Sikit-sikit sakit hati. Kemarin tim doa datangnya dia sebelah rumahku itu, aku nggak dikunjunginya, sakit kali hatiku. Kemarin dulu aku ke Labuan Batu, jadi aku pulang hari Senin, hari Selasa aku istirahat 1 hari, hari Rabu aku udah pergi ke Asahan bikin seminar sehari, itu hari Rabu, hari Kamis aku ke Rantau Prapat bikin seminar sana sehari. Ketemu aku satu pendeta. Gimana kawan pembangunan gerejamu? Ya puji Tuhan lah om, udah selesai. Tapi hari itu sakit hati kali aku sama om. Kenapa aku bilang? Itu gara-gara MD gak mau pinjamkan aku uang. Ada lebih 1.000 gembala di Sumatera Utara ini. Dia mau pinjam uang MD 50 juta. Kalau semua gembala-gembala minjam uang ke MD. Dan memang uang itu bukan untuk itu. Uang itu kan dipakai untuk ladang baru, untuk pembangunan, untuk sosial, untuk penginjilan, untuk perintisan. Bukan untuk dipinjamkan. Jadi aku bilang gak bisa, sakit hati dia. Aduh. Sombong. Coba tanya sebelahnya, kamu masih sering sakit hati? Ya. Gimana? Gimana? Sikit-sikit sakit hati? Sikit-sikit sakit hati? Sikit-sikit sakit hati? Ngenandalan. Nggak ada, mesti belajar ya. Kenapa Tuhan udah jangan banyak-banyak, sikit-sikit supaya jangan kamu sombong. Supaya kamu sadar bahwa itu semua hanya oleh anugerah, oleh kekuatan tangan Tuhan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepandaianmu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak suka orang sombong. Firman Allah katakan, Tuhan mau meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang sombong. Yusuf sejak masih kecil di rumah bapaknya, itu Tuhan sudah buat rencana itu dalam hidupnya, supaya satu waktu nanti dia akan jadi orang besar. Sampai satu hari nanti orang tuanya dan saudara-saudaranya pun berlutut nyembah sama dia. Ada nggak di antara saudara, orang tua saudara pernah nyembah sama saudara? Tuanku katanya. Pernah? Nggak pernah kan? Karena itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi itu yang akan didapat oleh Yusuf nanti.
Tapi Tuhan tidak membawa Yusuf itu terus jalan naik sampai dia berhasil jadi penguasa di Mesir. Tidak, dia melewati lembah yang dalam, dia melalui tekanan-tekanan, dia mengalami aniaya-aniaya, dia mengalami godaan-godaan, dia mengalami tindisan, dia menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dalam hidupnya. Kenapa Tuhan luaskan itu? Supaya dia tahu nanti waktu dia sudah naik di atas sebagai penguasa, dia tahu bahwa itu semua hanya anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuannya. Supaya apa? Supaya dia jangan sombong. Karena orang yang diberkati itu cenderung sombong. Mana lebih mudah sombong, orang yang rendah pangkatnya atau tinggi pangkatnya? Tinggi pangkatnya. Mana yang lebih cenderung sombong, orang yang jelek atau orang yang cantik? Cantik. Bilang sama sebelahnya, syukur kamu gak cantik kawan dulu. Karena orang yang cantik itu cenderung sombong gitu. Iya, aku makana. Dan waktu dia naik di atas, waktu Yusuf jadi penguasa, dia tetap jadi orang yang rendah hati. Orang seperti itu yang kita butuhkan di pekerjaan Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan tapi tetap rendah hati. Aku kadang-kadang gak cemburu kalau lihat hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan tapi sombong. Undang dia katanya, aku boleh tapi sediakan tiket pesawat Garuda business class. Bukan kelas ekonomi, business class. Tahu kamu di pesawat itu, kalau di depan itu yang kursinya besar-besar itu business class. Harganya 3 kali lipat dari tiket biasa. Aku gak cemburu kalau ada hamba Tuhan diundang, dia bilang, berapa kamu bisa kasih? Seharusnya orang makin dipakai oleh Tuhan, makin rendah hati. Seperti ilmu padi kan, makin berisi makin tunduk kan gitu. Di jurga rusur. Lapungna. Kalau berdiri selalu tandanya nggak ada isinya. Pepatah berkata, tong kosong tuh nyaring bunyinya. Kenapa Tuhan izinkan Gideon dengan yang sedikit makin sedikit supaya jangan sombong. Tapi di sini nggak ada sih orang sombong. Sini aman-aman. Nggak ada yang marah-marah. Nggak ada. Ulah ganggu-ganggu. Urusanku. Nah, nggak ada di sini. Ya, syukur. Terima kasih Tuhan. Orang dia mulai kecil, makin hari makin kuat kan, makin hari makin besar ya kan, makin hari makin besar, makin hari makin berhikmat, makin hari makin pintar, naik terus. Itu sampai 40 tahun. Udah 40 tahun dia mulai menurun, kesehatannya pun mulai menurun, tenaganya pun mulai menurun, daya ingatnya pun mulai menurun gitu. Jadi kalau umpamanya dia mulai dari dasar naik 40 tahun, udah umur 80 tahun udah sama dengan dasar itu, maka sering umur 80 tahun itu udah kayak anak-anak. Sukanya pun main sama anak-anak gitu. Ngobrol sama anak-anak nyambung karena memang udah sama gitu.
Jadi orang itu sebenarnya puncaknya itu umur 40 tahun. Dan Musa itu puncaknya umur 40 tahun. Dia 40 tahun dididik di istana, sekolah-sekolah yang terbaik, makanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, ilmu-ilmu perang yang terbaik, semua segala yang terbaik sudah dia dapatkan pada waktu dia berumur 40 tahun. Orang bilang Musa inilah pemimpin masa depan. Musa ini nanti jadi panglima kita, jadi jenderal kita, jadi perdana menteri kita. Musa kemana-mana dia pergi. Musa. Dan dia senang. Musa. Kalau di kampung Bapak Karnis bilang Moji. Bahasa Nias Musa itu Moji. Kalau Amin itu Yadu. Mana Pak Karnis? Yadu katanya. Aku bilang apa artinya Yadu Pak? Sudah. Jadi Tuhan Yesus gini berkati kami kan. Sudah. Ya aduh. Semua orang Musa. Lalu waktu Musa merasa dirinya jago, hebat, dia mencoba membebaskan bangsa Israel. Dia bela bangsa Israel. Waktu ada orang Israel dipukuli oleh orang Mesir, diambilnya gudam-gudam, dihantamnya orang Mesir. Karena memang dia kuat dan hebat. Dan berapa orang Israel yang dia bebaskan pada waktu itu? Berapa orang? 1. Dirinya sendiri karena lari dia ke Midian. Cuman dia yang selamat, yang lain semua tidak ada satupun yang dia bebas. Berapa lama dia tinggal di Midian? 40 tahun. Berbeda dengan istana. Di istana kalau dingin ada dayang-dayang. Anak-anak gadis cantik-cantik. Kalau kaum muda kita nggak laku satu pun itu jadi dayang-dayang. Dayang mengipas. Kalau malam dingin ada api. Makanan enak-enak. Ada yang cuci baju. Tapi di Midian dia tinggal di padang gurun. Kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Kawan-kawannya bukan dayang-dayang tapi ular kalajengking. Di sana. Sampai dia berumur 80 tahun. Seperti Pak Sukajaya inilah. Menurut kamu Pak Sukajaya ini melala dengan kadu sura-surana. Tah mericuh dengan kadu yang buka perusahaan. Tah jajah. Bicara reh ningku bulan sireh ras kita sekali nari ku Eropa ningku. Kame ini. Kalau masuk asuransi pun nggak terima lagi. Udah tidak ada harapan lagi. Udahlah memang nggak ada harapan. Udahlah beginilah hidupku. Umur 80 tahun hanya bersama dengan kambing, domba, ternak. Udah tidak ada harapan lagi. Aku tidak berdaya lagi. Justru Tuhan bilang, itu dia. Waktu kamu merasa kamu tidak berdaya lagi. Waktu kamu merasa tidak bisa apa-apa lagi. Aku mau kerjakan, aku mau bekerja di situ. Waktu Gideon 32.000 dia bilang masih ada harapan. Udah pergi 22.000 tinggal 10.000. Ngutipis harapan. 10.000 pergi lagi 9.700 tinggal 300. Tidak ada lagi harapan. Oke, waktu tidak ada harapan aku yang bekerja supaya kau tahu bukan karena kuat dan gagah tapi oleh Rohku lah kata Tuhan. Aminnya kok. Amin. Amin apa itu?
Musa pun begitu, waktu dia tidak berdaya lagi 80 tahun. Tuhan bilang, oke Musa, dalam keadaan engkau tidak kuat, tidak berdaya apa-apa, aku akan bekerja. Dan Firaun pun harus takluk kepada Musa. Kenapa? Dengan yang lebih lemah Tuhan bisa mengerjakan yang lebih besar. Dengan yang sedikit Tuhan lebih bisa mengerjakan perkara yang lebih besar. Amin. 3 minggu yang lalu aku berbicara tentang Ehud. Yang dicatat di Alkitab orang kidal. Orang kidal yang tangan kanannya rusak. Tapi Tuhan bisa memakai orang tangan kidal lebih hebat daripada orang yang punya tangan kanan. Berarti kalau engkau merasa dirimu tak berdaya, engkau merasa dirimu lemah, Tuhan bisa memakai engkau. Asal engkau masih tetap antusias. Jangan izinkan semangatmu itu turun. Aku sedang nulis disertasi. Tahu kamu disertasi? Udah gak usah kamu tahu lah apa itu. Pokoknya aku sedang nulis disertasi. Judul yang kubuat adalah Api yang Tidak Pernah Padam. Aku cerita itu apa? Tahun 67. Waktu dulu satu pendeta itu pendeta Karel Hukendeng, Pak Sukejaya mungkin masih ingat. Waktu dia menumpangkan tangannya di atas kepala saya di bulan Juli 1967 dan dia berkata, satu hari nanti kamu akan jadi hamba Tuhan. Aku merasa hari itu ada api yang menyala di hatiku dan api itu kupelihara terus dan sampai hari ini belum pernah padam. Api yang tak pernah padam. Seharusnya orang mengikut Tuhan, seharusnya ada orang yang di hatinya selama ini dia begitu antusias melayani Tuhan. Tapi mulai-mulai dia rasa dingin, dia mulai-mulai rasa lemah. Cepat, kalau ibarat api itu, kalau mulai ya milep-milep, kalau arang itu mulai enggak panas, apa yang harus kita lakukan? Cepat ambil kipas. Kipas arang itu supaya nyala lagi, iya kan? Coba pakai tangan du kipas kawan du coba. Aduh. Nyala lagi kawan bilang. Nyala lagi kawan bilang. Ayo menyala lagi kawan. Apalagi alasan Tuhan kenapa dia menyuruh mengurangi tentara. Karena Tuhan bilang siapa yang takut pulang. Karena orang yang di peperangan itu takut, itu penghalang, itu penghalang. Ayo kawan maju kita. Ulah. Gak usah takut, kurasa bisa kita kalahkan. Iya benar kali kita. Ayolah gak usah takut, kan masih kecil anakmu. Mana ada waktu kita, enggak sempat kita. Bos kita, pimpinan kita pun gak pedulinya sama kita. Orang yang takut berperang selalu melemahkan kawan-kawannya. Bukannya mendorong kawan-kawannya. Itu maka Tuhan gak mau orang yang takut itu ikut berperang. Yang takut pulang. Boy au manukut. Sering kamu ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan lu? Sering. Waktu kamu ngobrol-ngobrol sama kawan lu itu lebih banyak menguatkan atau melemahkan? Kayak aku loh kok cocok bagai indaka. Orang yang disuruh berperang tapi dia takut, biasanya orang itu selalu akan merengek, orang itu selalu akan mengeluh. Dan orang-orang itu akan memberi pengaruh yang tak baik kepada orang lain. Orang seperti ini lebih baik pulang saja. Kalau masuk peperangan harus semangat.
Jangan biarkan api itu padam. Amin. Biarkan dia menyala terus, dia menyala terus. Lalu bagaimana cara Tuhan memilih orang yang sedikit? Dia bilang orang yang minum dengan mulutnya, orang yang atau orang yang langsung berlutut di sungai itu suruh pulang 9.700 suruh pulang. Siapa yang Tuhan pilih? Orang yang selalu siap dengan senjatanya sambil minum. Tuhan suka memakai orang yang selalu berjaga-jaga dalam hidupnya. Sering sekali kita tidak berjaga-jaga dalam hidup kita. Adalah menjadi tugas kita untuk selalu berjaga-jaga. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman, keadaan kita di sekitar kita. Kalau kami jalan di Eropa sana, bagi saya itu daerah yang sangat mengerikan. Orang-orang hampir tidak peduli tentang Tuhan. Mereka bilang, untuk apa kami Tuhan? Kalau kami sakit, ada rumah sakit, ada asuransi yang mengobati kami. Kalau kami kekurangan makanan, kalau kami nggak dapat kerja, ada jaminan dari pemerintah yang tiap tahun, yang tiap bulan memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan kami kalau kami tidak kerja. Semua rasanya aman, semua rasanya tenang. Dan firman Allah katakan, pada waktu orang merasa tenang, waktu orang berkata damai, disitulah aku datang, kata Tuhan. Gereja tidak lagi jadi gereja. Gereja semuanya kosong. Gereja hanya tempat untuk upacara pernikahan, ulang tahun atau pemakaman. Selain itu orang tidak peduli tentang Tuhan. Apalagi kalau kebetulan orang yang ke gereja tidak jadi saksi. Orang yang nggak ke gereja bilang, kamu ke gereja tapi hidupmu nggak jadi saksi. Kamu nggak mau nolong orang lain. Kamu bertengkar dengan saudaramu. Kamu bertengkar dengan orang tuamu. Kami yang tidak ke gereja, kami akur dengan kawan-kawan kami akur dengan saudara kami akur dengan orang tua kami baik. Mereka lupa bahwa keselamatan bukan karena kebaikan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan oleh iman. Tuhan suka orang itu berjaga-jaga. Tuhan suka kita semua berjaga-jaga. Tuhan suka saudara berjaga-jaga. Amin. Amin. Bagaimana caranya saudara berjaga-jaga? Coba perhatikan bagaimana pertumbuhan kerohanian saudara. Kutanya kam, senang kam kalau anak anu makin lama makin kecil? Kalau anak anu makin lama makin kecil, apa yang kamu lakukan? Mengobati dia, lalu apa lagi? Beli susu, beli makanan yang enak. Kalau perlu bawa ke dokter, betul kan? Kalau ada keretanya dijual pun mau kita supaya anak kita sembuh. Kalau ada ladang kita, kalau perlu jual ladang kita supaya anak kita sembuh. Apapun kita mau lakukan supaya anak kita itu sehat. Amin. Amin. Bagaimana dengan anak ini yang di dalam ini? Dalam. Semua pegang dadanya coba. Bagaimana dengan anak yang di sini nih? Imanmu ini, rohanimu ini. Rakitik na pelo dia taita. Lo kam katanggu. Jangan sakit hati. Aku minta maaf ya, bukan saudara maksudku. Orang-orang yang di sananya maksudku. Gak diperhatikannya pertumbuhan rohaninya. Gak pernah dia duduk tenang. Gimana ya kemarin sama hari ini? Apakah hari ini rohaniku lebih sehat daripada kemarin? Gimana tahun lalu sama tahun ini? Apakah rohaniku lebih sehat dari tahun lalu? Gak diperhatikannya.
Apa yang harus kulakukan nih? Apa yang harus kulakukan supaya bulan depan nanti rohaniku ini lebih baik dari sekarang? Apa yang harus kulakukan supaya rohaniku di tahun depan lebih baik daripada sekarang? Itulah orang yang berjaga-jaga. Kalau orang yang nggak berjaga-jaga, dia nggak peduli. Gimana antusias saya dalam melayani ya? Berkurang atau bertambah? Waktu baru-baru ini kita buat tes NCD lagi, tes kesehatan gereja. Waktu ngisi itu Rantai tanya saya, karena ada satu pertanyaan. Dalam 10 tahun ini berapa gerejakah Anda rintis? Aku bilang, aduh, gak ada. Tapi aku kan pandai bela diri, maklumlah udah tua. Alasan ya kan, alasan banyak. Tapi dulu banyak kita rintis, Itu jadi satu evaluasi juga, karena aku bilang, ya Tuhan, aku maulah kalau ada tempat-tempat, kalau ada desa-desa yang belum ada, udahlah kita rintis lagi. Kita maulah. Bagaimana antusias saudara ikut Tuhan? Bagaimana antusias saudara mengikut Tuhan? Perlu itu diperiksa, perlu berjaga-jaga. Bagaimana waktu saudara merenungkan firman Tuhan? Bukankah dulu kita begitu antusias semua waktu kita apa itu changing life, touching heaven, changing life. Bukankah dulu kita begitu antusias renungkan firman Tuhan tiap hari, SMS sana, SMS ini, SMS sana, SMS ini. Gimana? Masihkah sekarang antusias? Masih? Ya, sudah terlambat sekarang. Iya kan? Sudah terlambat? Belum terlambat. Kalau nanti sudah tang tih belululul nang, itu baru terlambat. Bilang sebelahnya, jangan tunggu tang tih bulnang kawan, bilang. Belum terlambat. Ayo antusias, antusias, antusias. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Makin dekat, makin akrab, makin baik. Gimana persekutuan kita dengan sesama di komsel-komsel kita? Tuhan suka tuh orang yang berjaga-jaga. Itu maka sebabnya dengan 300 orang, tapi orang yang berjaga-jaga, Tuhan bisa mengalahkan ratusan ribu. Aku yakin biarpun jumlah kita mungkin tidak banyak, itu tidak masalah. Yang penting apakah orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang antusias, yang berjaga-jaga, yang tetap semangat. Atau sikit-sikit ngomel, sikit-sikit ngomel, sikit-sikit ngomel. Bilang sebelahnya, mulai hari ini kamu jangan ngomel lagi kawan, bilang. Apa yang Tuhan bilang pada jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kau enggak lagi seperti dulu, katanya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetap antusias. Biarpun sedikit ada pada kita, dengan sedikit kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ini udah lama juga enggak dihotbahkan ya. Hari ini bukan dihotbahkan, cuman mengingatkan aja gitu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke perbahanan rumah Tuhan supaya ada makanan dalamnya, maka aku akan menghardik belalang pelahap. Tuhan menyuruh kita memberikan
persepuluhan. Dan itu kan akan membuat uang kita makin sedikit. Aku mau tanya, uang saudara, waktu saudara kasih perpuluhan makin banyak atau makin sedikit? Makin sedikit lah. Kalau ada uangku 1 juta, ku kasih perpuluhan 100.000, kan tinggal 900, kan makin sedikit. Tapi dengan yang sedikit, dengan keuangan yang sedikit, maka berkat-berkat Tuhan lebih melimpah kepada kita. Itu janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menghalau belalang pelahap. Kita akan dipagari. Sehingga biarpun sedikit bisa kita nikmati, biarpun kita dapat banyak, kalau nggak punya karunia nggak punya karunia menikmati, untuk apa? Melala sendu ya, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan apa lagi? Satu-satunya yang cuman boleh dimakan sukat. Jadi cocoklah kamu dinamai Bapak Sukat atau Nandai Sukat, karena cuma boleh makan sukat. Apa gunanya itu? Biarpun sedikit yang ada pada kita, kalau Tuhan memberkati itu, maka itu bisa menyebabkan hidup kita lebih berlimpah-limpah, lebih daripada orang yang punya banyak. Itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena persepuluhan itu adalah tanda bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Boya umanukun, yang ada pada saudara milik siapa? Apa tandanya? Apa tandanya? Aku di jalan udara itu. Di jalan udara itu ada ladangku situ. Itu warisan orang tua. Itulah warisan bagianku lah itu. Itu milikku atau bukan? Hah? Ya kalau secara hukum milikku, ya kan? Milikku kan? Apa tandanya milikku? Hah? Tiap tahun yang menanam itu diantaranya sewanya. Di sewana katanya. Itu tandanya itu milikku. Kalau bukan milikku kan nggak dikasihnya kan. Nah sekarang yang ada pada kita semua milik siapa? Milik Tuhan. Apa tandanya? Hah? Itulah perpuluhan, ya kan. Kalau saudara nggak bayar perpuluhan, berarti saudara nggak akui bahwa apa yang ada pada saudara adalah milik Tuhan. Dia urak kakari basaku. Justru Tuhan mau memakai yang lebih sedikit itu melakukan perkara-perkara yang besar.